Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NIM 240521100076 dari Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi City Branding terhadap tingkat kepuasan wisatawan pada aspek fasilitas dan pengalaman budaya di Kota Tua Surabaya. Nah, judul ini saya angkat karena saya ingin melihat sejauh mana citra yang dibangun pemerintah lewat branding kota benar-benar dirasakan oleh wisatawan dalam pengalaman nyata mereka. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan tinjauan pustaka metodologi penelitian. Oke, langsung saja. Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa pariwisata adalah sektor vital yang menyambung signifikan pada ekonomi nasional. Pariwisata adalah mesin ekonomi global yang terbukti kontribusi yang mencapai 7,6% terhadap PDB dunia dan 4,3% terhadap PDB nasional kita. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia yang memiliki aset tak ternilai berupa kawasan sejarah Kota Tua Surabaya. Kawasan ini adalah saksi bisu jejak kolonial dan simbol perdagangan multikultural yang kaya, yang menjadikannya destinasi unggulan wisata sejarah budaya dan edukasi di Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya keras membangun citra kota melalui strategi city branding dengan slogan yang sudah ditetapkan yaitu Sparkling Surabaya. Tujuan dari branding ini adalah menciptakan daya saing, menarik wisatawan, dan mendukung ekonomi lokal. Namun, efektivitas city branding ini bergantung pada hal krusial keselarasan antara janji dan yang dipromosikan dengan realitas pengalaman yang dialami wisatawan. Penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan yang berpotensi terjadi meskipun citra kota itu telah dibangun, dan apakah wisatawan benar-benar puas ketika berinteraksi dengan fasilitas fisik dan pengalaman budaya di Kota Tua. Nah, kami berhipotesis bahwa jika branding ini tidak didukung oleh realitas lapangan, misalnya fasilitas yang kurang terawat atau narasi budaya yang dangkal, maka kepuasan wisatawan itu akan menurun. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kausal antara persepsi city branding terhadap kepuasan wisatawan dengan fokus pada dua aspek fundamental tersebut. Nah, city branding itu merupakan sebuah upaya strategis yang dilakukan oleh suatu kota untuk membangun citra yang menarik di mata publik, terutama wisatawan. Jadi, city branding ini bukan hanya sekedar membuat logo atau slogan saja, tetapi bagaimana kota tersebut itu bisa memberikan pengalaman yang sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan. Di sini ada dua bagian utama. Yang pertama yaitu citra yang diharapkan. Ini adalah janji yang disampaikan oleh kota melalui promosi, misalnya seperti slogan Surabaya Kota Modern dan Berbudaya. Artinya, pemerintah kota ingin menunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang maju secara infrastruktur, tetapi tetap menjaga nilai-nilai budayanya. Lalu, yang kedua itu realitas yang dialami. Ini menggambarkan pengalaman nyata wisatawan ketika berkunjung di kota Surabaya. Apakah mereka itu benar-benar merasakan suasana modern dan berbudaya seperti yang dijanjikan? Kalau iya, berarti city brandingnya itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah persepsi positif. Jika antara janji dan kenyataan itu selaras, maka akan muncul persepsi positif dari wisatawan. Persepsi positif inilah yang bisa meninggalkan kepuasan mereka, bahkan membuat mereka ingin datang lagi atau merekomendasikan kota tersebut ke orang lain. Jadi city branding tidak cukup hanya dengan membuat logo yang menarik, tetapi harus diwujudkan dalam pengalaman nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun wisatawan.
Untuk memahami mekanisme ini, mendefinisikan variabel kuncinya. Yang pertama, city branding adalah upaya untuk membangun identitas unik kota. Dan ini adalah janji pengalaman dalam konteks pariwisata. Keberhasilan branding itu diukur dari sejarah mana citra yang diharapkan atau janji melalui promosi, selaras dengan realitas yang dialaminya atau pengalaman aktual di lapangan. Persepsi positif dari wisatawan adalah kunci jika mereka melihat bahwa branding itu yang dipromosikan sesuai dengan apa yang mereka temui, maka akan terbentuk persepsi positif dan hal ini menandakan branding kota itu sudah berjalan efektif. Yang kedua yaitu kepuasan wisatawan. Kepuasan wisatawan adalah hasil perbandingan antara harapan yang dibentuk oleh branding dengan pengamanan yang nyata yang mereka rasakan. Nah, kepuasan ini itu biasanya muncul ketika pengalaman wisatawan sesuai atau melebihi harapan yang telah dibentuk oleh city branding tersebut. Kepuasan ini dibagi menjadi dua dimensi utama di kota Surabaya. Yang pertama yaitu aspek fasilitas. Aspek fasilitas menjadi penopang kenyamanan dasar wisatawan. Indikatornya meliputi kualitas infrastruktur, kebersihan, penerangan, aksesibilitas atau parkir, transportasi, dan layanan pengunjung seperti toilet, pusat informasi, dan keamanan. Fasilitas yang baik itu mencerminkan komitmen kota terhadap kenyamanan pengunjung dan aspek pengalaman budaya. Aspek pengalaman budaya ini adalah jantung daya tarik kota tua yang indikatornya meliputi kedalaman narasi sejarah yang dikemas aktivasi dan pertunjukan budaya atau festival, serta interaksi otentik komunitas lokal. Aspek ini adalah manifestasi langsung dari janji branding kota pahlawan yang kaya budaya tersebut. Selanjutnya, di saat ini saya akan menjelaskan bahwa daya tarik utama kota Surabaya itu terletak pada kedalaman sejarah dan kekayaan budayanya. Unsur budaya inilah yang menjadi inti pengalaman wisatawan yang terbagi dalam tiga elemen penting. Yang pertama adalah narasi sejarah yang kuat. Bagaimana kisah masa lalu itu dikemas dan disampaikan kepada pengunjung sangat menentukan kesan mereka, misalnya melalui pemandu wisata, papan informasi, atau sinergi dengan komunitas heritage. Sejarah kota itu bisa dihidupkan kembali sehingga wisatawan itu merasa benar-benar memahami identitas kota tua. Yang kedua, aktivitas dan pertunjukan budaya. Nah, ini tuh mencakup kegiatan seperti festival seni, pameran, atau pertunjukan musik dan tari yang rutin diadakan di kawasan heritage. Aktivitas seperti ini itu bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya lokal. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan komunitas lokal. Interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat setempat itu menciptakan pengalaman yang sangat otentik dan emosional. Misalnya nih ya, wisata itu berbincang dengan pedagang lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan warga atau mencicipi kuliner yang khas akan merasakan koneksi personal dengan kota Surabaya. Dari ketiga elemen ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman budaya yang otentik dan imersif adalah faktor utama yang membedakan kota tua Surabaya dari destinasi wisata lainnya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan kami adalah menguji hubungan sebab akibat dan tingkat pengaruh koefisien relasi antara variabel city branding terhadap variabel dependen kepuasan wisatawan secara terukur dan statistik. Data dikumpulkan dari populasi wisatawan yang berkunjung ke kota Surabaya. Data dikumpulkan dari populasi wisatawan yang berkunjung ke kota Surabaya.
dan kami menggunakan teknik pengambilan sampel yang terstruktur untuk memastikan data yang dikumpulkan itu representatif. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner, tentunya terstruktur dengan skala Likert yang memungkinkan kami mengukur intensitas persetujuan atau ketidaksetujuan wisatawan terhadap setiap indikator branding, fasilitas, dan pengalaman budaya. Data yang sudah terkumpul itu akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik statistik ini sangat esensial karena memungkinkan kami untuk menguji pengaruh variabel citi branding secara stimulus atau keseluruhan terhadap kepuasan. Nah, menguji pengaruh secara parsial yaitu membandingkan apakah faktor fasilitas atau faktor pengalaman budaya yang memiliki daya dorong kepuasan yang lebih kuat. Melalui metodologi ini, kami memastikan bahwa temuan yang dihasilkan bersifat empiris dan teruji keabsahannya. Selanjutnya ini menjelaskan implikasi temuan ini sangat penting. Wisatawan yang datang ke kota tua Surabaya itu bukan hanya mencari tempat bersih atau infrastruktur yang sempurna. Mereka secara primer itu mencari nilai sejarah dan kebudayaan yang mendalam. Ketika janji branding atau kota berbudaya dipenuhi melalui interaksi otentik, narasi yang kuat, dan aktivitas yang unik, kepuasan mereka itu akan mereka lampaui toleransi terhadap kekurangan minor pada fasilitas. Dan ini menegaskan bahwa nilai atau budaya harus menjadi fokus utama, sementara fasilitas itu berfungsi sebagai pendukung. Berdasarkan temuan kuantitatif tersebut, kami mengajukan 3 rekomendasi strategi kepada pemerintah Kota Surabaya. Yang pertama, fokus pada kekuatan budaya dan narasi. Berdasarkan koefisien pengaruh yang tinggi, universitas harus diprioritaskan pada aspek budaya. Kami merekomendasikan pengembangan museum tematik yang interaktif dan jalur prestasi sejarah yang menarik. Selain itu, dukungan penuh untuk seni pertunjukan jalanan yang dilibatkan komunitas lokal adalah kunci untuk memastikan janji branding atau kota berbudaya itu terpenuhi secara nyata. Yang kedua, aksi cepat perbaikan fasilitas esensial. Meskipun pengaruhnya itu lebih rendah, fasilitas adalah higienis faktor yang tidak boleh diabaikan. Perlu dilakukan aksi cepat untuk memperbaiki aspek fasilitas yang paling dikeluhkan, yaitu kebersihan toilet, signek atau penunjuk arah yang jelas, dan aksesibilitas bagi pejalan kaki. Nah, perbaikan ini itu akan meniadakan iritasi minor yang dapat merusak secara positif yang sudah dibangun. Yang ketiga yaitu sinergi pemangku kepentingan atau keberhasilan branding yang membuktikan sinergi semua elemen masyarakat. Pemerintah, komunitas, heritage, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal itu harus berkolaborasi erat. Dengan kolaborasi ini akan menjamin bahwa janji branding itu diterjemahkan sebagai pengalaman unik dan otentik yang di sudut kota tua, sehingga meningkatkan kepuasan wisatawan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ini sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa citi branding Kota Tua Surabaya adalah aset kuat yang berkontribusi signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Namun, penguatan nilai inti melalui pengalaman budaya dan yang mendalam adalah daya dorong utama untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi. Kami menyarankan implementasi pengukuran kepuasan rutin dan sistem umpan balik berkelanjutan untuk terus memantau selisih antara persepsi dan realitas pengalaman wisatawan.
Secara teoritis, penelitian ini memperkuat literatur city branding dan kepuasan wisatawan. Secara praktis, penelitian ini adalah panduan data bagi Pemkot Surabaya untuk mengoptimalkan potensi warisan sejarah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.